Sebenarnya begini ya, saya sendiri ngalamin eh, turunnya kondisi jualan buku itu sudah mulai agak menurun. Itu sebenarnya sejak 2018 ke 2019 itu sudah mulai mengalami penurunan. Ya, ini kan saya ditambah lagi pas lagi pandemi. Makanya waktu itu saya pernah sebelum pandemi, ketika ada kenaikan sewa yang ada di UI yang saya tadinya sudah cabut dari sejak sebelum pandemi 2018 ke 19, karena saya sudah menghitung bahwa dari hasil jualan saya itu sudah tidak mencukupi untuk buat biaya sewa, apalagi dinaikkan yang 100% kan gitu, dari 9 ke sampai 18 kan gitu. Nah, dari situ saya banyak ngobrol dengan teman, bahkan saya untuk bisa membuat sebuah kolaborasi. Saya masih punya semangat atau punya niat untuk mempertahankan dunia perbukuan ini, tetapi untuk mencari supaya jualan buku saya walaupun jualan buku saya tidak bisa mencukupi untuk itu, tapi penghasilan apa yang harus saya saya buat menopang itu. Waktu itu saya ngobrol dengan ada Mbak Esti, kalau nggak salah ada Pak Tommy Awi, terus ada Mas Kris, ada siapa itu, apa ya kira-kira itu. Lalu saya punya ide, wah ini aja kali, membuat snack untuk ditawarkan ke seminar. Saya sudah melakukan riset itu. Saya melakukan riset ke ibu-ibu yang ada di kompleks saya terutama. Saya kumpulkan ibu-ibu, saya tanya satu persatu dari ibu-ibu itu, kira-kira ibu-ibu itu mempunyai varian beberapa varian model kue yang dari ibu-ibu itu. Itu rencana ingin saya kemas, saya kemas di sebuah kotak itu yang lebih menarik, lalu mau saya tawarkan ke kampus kalau mau membuat seminar. Nah, dalam perjalanan belum sampai terwujudkan itu, tiba-tiba saya pas lagi belanja ke koperasi pegawai di koperasi pegawai yang ada di FIB UI, tiba-tiba saya ditawarkan. Ini ada yang bertanya, bukan menawarkan tapi bertanya, "Cak punya kenalan tukang nggak?" "Tukang ada." "Buat apaan?" "Mau nyekat ruangan." "Berapa, Cak?" Sebentar saya tanya ke tukang saya. Saya tanya tukang teman saya. Saya tanya, "Cak bisa nggak?" "Bisa." "Berapa per meter?" "Sekian." Saya ajukan. "Oh ya, kapan dikerjain?" "Senin." Baru Senin dikerjain, sehari selesai. Nah, dari situlah saya terbangun lagi bagaimana saya dapat dapat penghasilan dari terkait pertukangan. Baru saya buat itu status di ini. Saya foto hasilnya, saya unggah di Instagram. Di era disrupsi, apa yang tidak mungkin semua bisa terjadi. Ketika buku beralih ke PDF, literasi bertransformasi ke teknologi, maka pentingnya orang membangun sebuah kolaborasi. Cak Tarno tetap menjaga dunia literasi dan mencari hidup dari jasa renovasi. Di situ saya promosinya. Akhirnya dari situ kemudian jarak 3 hari
teman saya ini japri lewat messenger, Cak, coba lihat ini rumah saya mau ganti atap genteng sama ini plafonnya, ukuran berapa? 36. Oke, saya ajak teman saya ini tukang itu ke rumahnya. Berapa anggarannya Bang Daris? Ini saya bilang gitu kan, saya tanya, berapa Bang anggarannya? Aku adanya 20. Saya ajukan ke ini. Oh ya bisa. Baru saya ini sama tukang saya itu ngajak 5 orang. 5 hari selesai. Dari situ akhirnya ngerembet terus ke ini, ke apa namanya? Ini pas di ini terus LSI juga ini menggunakan jasa saya. Nah, pas lagi ini kemarin puasa ya kitchen set sebulan ada 1 bisa buat bertahan. Tetapi setiap pagi saya selalu membuat video, buku ini tentang ini, buku ini tentang ini. Terus kalau saya ini buku ini kalau saya melihat dari indeksnya, saya tidak punya kapasitas untuk membahas buku ini. Saya menyampaikan dari apa yang ditulis dari buku ini. Kalau saya lihat di indeks ini, buku ini membahas lebih banyak ngomongin soal gender, terus ini kesenjangan atau apa. Nah, judul bukunya ini daftar isinya ini ditulis oleh ini. Saya bikin video itu di Instagram, buku Max Weber, apa itu buku postkolonial, apa itu buku culture studies, apa itu analisis wacana, apa itu semiotika. Saya ini di situ. Nah, di situ tetap sebagai tanggung jawab untuk kalau misalkan buku ini saya anggap sebagai sebuah pohon, ya disitulah cara saya bagaimana saya dapat menyirami pohon itu dan bagaimana agar pohon itu tetap tumbuh. Ini cerita lagi tentang akhirnya pindah dari UI. Nah, dan transformasi dari Cak Tarno Institute ke Cak Tarno Forum. Nah, begini, jadi saya akhirnya pas ditambah lagi dengan pandemi di mana kampus sudah tidak ada aktivitas. Kedua, memang sudah tidak ada biaya lagi untuk bisa dibuat melanjutkan sewa tempat. Ditambah lagi pandemi itu kan. Jadi akhirnya saya keluarkan itu buku-buku saya dari kampus. Kemudian namun kan gini, karena di mana saya ini komunitas Cak Tarno diskusi Sabtuan JET yang diberi nama oleh teman-teman JTI itu, karena kan sudah 15 tahun lamanya. Bagaimana saya menjadi inisiator dari diskusi, mencari naskah, mencari pembicara, sampai menjadikan sebagai jadikan wadah di mana orang dapat menyampaikan gagasannya di tempat saya itu. Nah, kondisi seperti ini rasanya sudah tidak mungkin orang untuk bisa berdiskusi dengan tatap muka kan gitu, karena PSBB. Nah, ini kan sangat ada jarak ya kan gitu. Akhirnya ini bagaimana ini saya di situ sempat bimbang juga. Saya melanjutkan ini juga bagaimana saya untuk mempertahankan buat hidup dapur saya kan gitu. Dimana buku ini sudah tidak bisa diandalkan sebagai untuk menopang dalam kehidupan saya. Tetapi secara naluri saya kok ada yang kurang
kalau saya sampai meninggalkan buku ini, rasanya saya menangis di situ. Saya sempat kayak orang gila itu, Mas. Jadi saya sampai kayak orang gila itu, setiap di rumah ini apa ini? Saya datang ke sana, di sana hampa. Terus habis gitu datang ke teman saya, di sana hampa, nggak ada ini, nggak ada motivasi lagi. Terus kalau pas lagi ada pesanan kitchen set, ada yang saya kerjakan. Kalau pas lagi nggak ada, kayak orang ini aja, orang apa namanya, nggak punya ini buku sudah ini, nggak ada orang, jarang orang memesan buku. Bahkan sebulan bisa cuma 10 buku kali paling terlaku. Artinya sudah tidak bisa jadi ini. Dan saya sendiri juga nggak belanja buku lagi. Karena apa? Karena kalau misal saya belanja buku yang kemarin aja belum laku, nanti susu anak habis, dapur sudah nggak ini lagi kan gitu. Sudah dipakai beli buku, taunya buku nggak laku kan. Jadi dari situ kan otomatis saya akhirnya, tapi gimana ini? Apakah saya akan serius untuk lebih ke pertukangan, untuk jasa pertukangan, nyari nafkahnya, ataukah saya mau ini buku, mempertahankan ini, bagaimana buku ini tetap saya pertahankan walaupun sudah tidak menghidupi. Bagaimana caranya buku ini tetap bisa saya pertahankan, tetapi saya tetap bisa menghidupi diri saya dan keluarga saya. Akhirnya ya itu tadi, saya ya ini mungkin mitos ini ya, ini mitos, tapi semuanya juga toh berangkatnya dari mitos. Bagaimana mitos itu lalu dikonstruksi, kalau pakai bahasa kuliah kan begitu ya, katanya yang pernah kuliah, saya nggak pernah kuliah. jadi bagaimana mitos itu kita konstruksi. Nah dari situ ada semacam apa namanya ya, semua orang kurasa itu ada mimpi gitulah ya kan, mimpi itu untuk saya, bagaimana saya tetap bisa mempertahankan jualan buku ini. Freud juga mengatakan ini ya, tafsir mimpi, interpretasi of dream, gitu kan, tafsir mimpi. Nah saya mencoba untuk menafsirkan dalam mimpi saya, di mana kondisi saya yang lagi gundah itu, tiba-tiba saya dibangunkan dari tidur saya oleh almarhum guru saya, guru ngaji tentunya, ngaji kehidupan. Waktu dulu saya pernah ikut di padepokan beliau. Di situ saya perasaan saya dibangunkan dari tidur saya, lalu beliau menyampaikan, "Le, nang tangi oleh awakmu gak blonjo buku," katanya. "Ger," kan gitu kan, "segeralah kamu bangun, Ger, agar kamu nggak belanja buku." Dari situ setelah saya bangun, mencoba untuk mengingat kembali dari mimpi saya yang dibangunkan oleh seakan-akan beneran. Pas begitu bangunlah, orangnya udah nggak ada. Gitu yang nyampaikan itu. Lalu saya bilang, kenapa saya disuruh belanja buku? Sedang buku saja sudah tidak bisa menghidupi saya. Tapi kok kenapa saya ini? Di situ apa ini ya? Nah, di situ saya akhirnya menafsirkan bahwa di dalam mimpi saya tadi, bahwa saya dibangunkan dari situ untuk bagaimana saya untuk menjaga perbukuan ini. Akhirnya, oh iya juga ya, yang bisa saya sodakohkan nggak ada lain, uang nggak punya. Selain apa? Selain informasi pengetahuan itu sendiri kan gitu. Oh iya sudah, baru saya obrolkan dengan teman saya Daris itu, ngomongan itu, ya udah segera aja kita buat. Jadi kita buat dalam bentuk online-nya ini sebagai tanggung jawab kita menjaga dunia literasi dan emansipasi ilmu pengetahuan. Barulah itu akhirnya
saya keluarkan di situ, saya keluarkan biaya untuk membuat website, yang dimana website itu sebagai perjuangan literasi, terus juga bagaimana website itu sebagai bentuk apresiasi, juga bisa menjadi wadah bagi proses belajar. Dari manapun yang maunya tulisan atau apa yang sifatnya ilmiah bisa diunggah di situ dan bisa diakses oleh siapa saja. Karena ilmu pengetahuan ini memang untuk siapa saja, bukan untuk dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai akses. Dia bisa kuliah atau bisa ini. Semuanya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan bagi yang mau mencari. Akhirnya itu udah jadi yang namanya Cak Tarno Forum ya? Ya itu namanya Cak Tarno Forum, yaitu tadi agar Cak Tarno Forum itu biar mau yang dari Papua, Ambon, Ternate, Aceh, Kupang, dan yang dari mana-mana. Bahkan kalau teman-teman yang di luar negeri juga silahkan untuk mau membuat tulisan di situ. Tapi ingat bahwa Cak Tarno Forum itu hanya sebagai ruang yang memberikan akses bagi siapa saja, tulisan apa saja, tetapi tidak bertanggung jawab atas karya yang disampaikan. Tanggung jawabnya ada pada si penulis masing-masing. Kalau misalkan ada itu plagiat atau apa, bukan tanggung jawab Cak Tarno Forum. Cak Tarno Forum hanya sebagai ruang bersama. Nah, berbicara soal Cak Tarno Forum, ya kan gitu. Tadinya saya membuat Cak Tarno Forum itu membayangkan seperti rumah, yang di rumah itu terdiri dari kamar-kamar, yang dimana kamar-kamar itu ada kamar sosiologi, antropologi, terus politik, sosiologi, sastra, filsafat, ekonomi, dan yang lain-lain. Nah, setelah itu saya diskusikan sama mendiang Bisri Effendi, peneliti LIPI itu, sebagai guru saya juga. Hilangkan itu kategori-kategori sosiologi. Sosiologi, antropologi, filsafat, sastra, culture studies itu hilangkan semua itu. Karena kategori-kategori itu justru membelenggu kita sendiri, di mana sekarang ilmu pengetahuan itu sifatnya interdisipliner yang sangat saling terkait. Akhirnya saya ubahlah, akhirnya saya buat semacam kayak kalau di buku itu mungkin masnya bisa ngelihat indeks kan. Kalau indeks ini bukunya judul apa, tetapi di indeks itu terkait masalah soal kemiskinan, soal kolonial atau soal apa. Jadi nanti orang itu lebih mudah untuk melihat itu. Soal perspektif sosiologi, antropologi, biarkan serahkan pada si pembaca sendiri. Jadi jangan dibatasin, jangan dikotak-kotak. Ilmu pengetahuan bukanlah kotak-kotak, dia bilang gitu. Nah, ini yang biarkan orang-orang itu yang sudah mengkotak-kotak duluan. Tapi ini perjuangan kamu. Di situ akhirnya saya buatlah itu Cak Tarno Forum itu. Jadi kalau ini mau nyari makalah di situ, kita tinggal ketik misalkan kategori Foucault. Oh, ini berarti temanya ininya keluarnya Foucault. Jadi kayak misal kita nyari ini kata kuncinya dari situ. Jadi gini, bukan sekedar perubahan platform ya, dari offline dan terbatas di lingkungan kampus UI, akhirnya pindah ke platform online. Justru mengambil yang lebih luas. Jadi semestanya bisa lebih luas. Nah juga Cak Tarno juga akhirnya boyongan keluar dari UI ini. Sekarang buku ini di daerah mana nih tempatnya nih biar orang tahu nih. Ini sekarang saya pindah di depan rumah saya yang letaknya di Komplek Gria Serua, Kelurahan Serua,
Kecamatan Bojongsari, Depok. Berarti siapapun yang masih berminat dengan buku masih bisa kontak. Bisa, silahkan. Kalau bagi yang siapapun yang mau berminat, yang kesulitan apapun, datang aja ke sini. Sebenarnya secara perasaan hati Cak Tarno melihat minat anak muda sama buku ini sudah mulai berkurang. Sementara sebenarnya justru dalam situasi di mana flow informasi itu sangat luas dan literasi menjadi sangat penting, kan campur aduk banget pasti perasaan Cak Tarno. Betul. Bisa digambarin, Cak? Nah, itu juga saya sendiri masih ini ya. Saya kalau misal sudah tidak minat banget, saya sudah tidak nggak sampai segitunya lah mungkin ya. Nanti kalau segitunya nanti yang muda itu ini tersinggung kan gitu. Cuman memang turun menurut saya kan gini. Ini kan bisa kita lihat, apalagi yang tukang pembaca ya. Kalau orang membaca, artinya bagaimana kosakata yang ia gunakan dengan anak sekarang, dengan kita menggunakan orang dulu, ya kan? Bagaimana orang dulu menulis itu, benar-benar orang menulis itu bisa kita rasakan. Itu karena dia itu mengalami kan, mengalami sehingga dia bisa menyampaikan bagaimana rasa sakit itu. Sehingga si pembaca ini bisa mempengaruhi si pembaca. Nah, kalau sekarang kan kita bisa melihat itu kekayaan diksinya. Kekayaan diksi, terus cara ini sudah tidak ada inian lagi. Dari situ terlihat banget, apalagi kalau kita membaca misal dari komen-komen atau apa, itu kita bisa lihat banget ininya cara nulisnya, komennya atau apa, oh bobot enggak sih atau ini, atau bobot itu juga karena ini kita juga definisi kita juga kan gitu. Nah, tapi kan balik lagi mungkin literasi pun juga pada akhirnya bertransformasi juga kan. Bertransformasi, ternyata literasi tidak cuma sekedar buku, tapi teknologi ini juga bagian dari literasi. Nah, yang saya tekankan sebenarnya memang saya tetap memperjuangkan literasi yang dalam bentuk buku, karena menurut saya ini sangat beda, dan kedua, kita jelas rujukannya, penulisnya, kita jelas. Nah, rendahnya literasi, ya contohnya kan semakin banyak hoax. Karena itu apa? Karena dia tidak berdasarkan sumber. Apa tadi ini? Kayak dunia santri nih, selain tadi di forum literasi melalui Cak Tarno Forum, Cak Tarno juga membuat website atau betul. Terkait santri. Terkait santri, ini sebenarnya terkait Yayasan Jejaring Dunia Santri. Yayasan Jejaring Dunia Santri ini di luar komunitas Cak Tarno Forum atau CTI itu. Jadi itu saya berlima, gagasannya itu dari kita bertiga dengan saya, Pak Mukhlisin dan Pak Dani. Itu tadinya saya keprihatinan kepada jejaring, kepada kehidupan santri. Menurut saya kan peran santri ini sangat besar, tetapi kurang diungkap di permukaan, sehingga
santri selama ini menjadikan sebagai objek di mana santri itu diteliti dan dituliskan. Nah, dari sinilah akhirnya awalnya saya mikir begini, seandainya kalau misal kita bikin aplikasi terkait tentang misalkan santri kegiatannya apa saja ya, kan gitu. Nah, ini juga bisa salah satu sebagai pedoman bagi orang-orang yang kurang paham terhadap dunia kepesantrenan, kan gitu. Kan tidak sedikit juga orang mengatakan bahwa santri ini tempat banyak orang sesat, orang ini, kan gitu. Terus banyak radikal atau apa kemasukan paham-paham yang ini kan sebenarnya itu kan asumsi orang karena dia tidak tahu bagaimana pesantren, kehidupan pesantren, kebersamaan, ngeliwet bareng, nyuci sendiri, kan gitu, nyuci sendiri. Terus sendal juga tidak ada sendalku, yang ada sendalku ya sendalmu. Dan ketika sendal kita dipakai yang lain juga kita nggak pernah merasa marah, kan gitu. Nah, ini kan nggak pernah diceritakan, yang diceritakan oleh santri tetapi diceritakan oleh orang lain. Akhirnya dari sinilah saya bertiga untuk siapa ngajak siapa, lalu saya siapa aja ini nanti ini yang supaya jadi orang tua yang bisa membimbing kita untuk konsen ke terkait pesantrenan dan citizen journalism pesantren. Lalu dibuatkanlah itu webnya, didirikan juga yayasannya, Yayasan Jejaring Dunia Santri. Terus kemudian dilakukan dengan membuat pelatihan, awal-awal pelatihan di Bogor yang diikuti oleh santri. Setiap pondok pesantren ngirim 2 sampai 3 siswa untuk ini, santri untuk santriwan santriwati untuk mengikuti pelatihan menulis yang diisi workshopnya oleh wartawan-wartawan Kompas. Di situ sebenarnya tujuannya bagaimana santri itu dapat menulis untuk bisa diunggah di santri.co. Jadi di situ. Nah, saat ini dunia santri itu sudah diakses oleh 63 negara. Tulisan-tulisan santri. Terus kedua, sehari itu bisa sampai pembacanya itu bisa sampai 1000. Nah, kemarin launching, jadi karya-karya santri yang ada di website Jejaring Dunia Santri atau santri.co itu, kemarin itu artikel-artikel yang ditulis oleh santri yang bagus, ini kemarin dibukukan. Jadi itu sebagai bentuk apresiasi bagi santri-santri yang menulis agar semakin banyak santri yang menulis yang lebih produktif, kan gitu. Kalau masalah soal harapan saya ya, karena proses belajar itu ya memang tidak ada batasnya, mau kecil, mau tua, mau muda, mau perempuan atau laki-laki. Sudah sudah sesuai yang ada di Al-Qur'an ya itu ya. Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin katanya. Iya kan? Mencari ilmu itu kan memang tidak sampai akhir hayat. Jadi harapan saya sih sebagai intelektual, sebagai akademik atau sebagai santri,
mencari ilmu dan membagikan ilmu pengetahuan itu adalah sebagaimana sebagaimana tugas manusia di dunia. Itu sudah kewajiban, bukan karena dia lebih memperhatikan kita atau ada sarono utomo harus ada uang atau ini, tidak. Membagi pengetahuan itu ya memang sudah sebagaimana laku hidup di dalam manusia, di mana manusia sebagai makhluk sosial yang saling tolong menolong, saling asih, saling asuh, saling asah, kan gitu. Ya harapan saya terus digali, karena ilmu pengetahuan itu sifatnya bukan sesuatu yang statis, tetapi ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis. Jadi pengetahuan dan buku ini sangat penting dan tidak bisa dipisah-pisah.